terima kasih pada sore hari ini Tuhan sangat dahsyat buat kehidupan kita. Tuhan telah memberkati, Tuhan juga menyediakan segala mujizat dan karunia-Nya bagi kita semua. Pada malam hari ini, pada sore hari ini, siapkan hati kita, siapkan jiwa kita, telinga kita, semuanya untuk Tuhan. Kita naikkan segala pujian buat Tuhan. Pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Penyembahan kami Tuhan, setiap penyembahan kami sudah berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kemana kami harus pergi Tuhan tanpa hati-Mu.
penyembahan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah pemuda remaja Philadelphia pada sore hari ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada Allah yang lain selain Tuhan Yesus. Allah kita bangkit dan semua kekuatan kita harus kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Allah bangkit. Gerakkanlah kekuatan-Mu yang ada. Tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Cerahkan musuh-Mu, cerahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hey! Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Cerahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yeay, sama-sama katakan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Yeay, musuh dikalahkan. Yeay, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Allah bangkit, Allah bangkit. Sama-sama katakan. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yeay, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah bangkit buat kami. Darahnya dan tubuhnya buat kami Tuhan. Tuhan telah sucikan kami Tuhan. Kami pada sore hari ini Tuhan, kami sangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan yang Tuhan serahkan pada kata kami. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Amin. Bangkit dan serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kebenaran.
Sebab ada nama Tuhan Yesus mengalahkan segala, dan kuasa nama Tuhan Yesus sangat besar. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau tinggikan diri-Mu Tuhan. Engkau yang mengatasi langit, dan kebesaran Tuhan yang mengatasi bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan padamu Tuhan atas segala kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Berkas buas-Mu
kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, supaya firman yang Tuhan sampaikan termaten di hati kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat malam. Halo yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian? Sukacita? Saya yakin dan percaya dimanapun kalian berada, bersama kaum muda yang ada di tempat ini, kita boleh sama-sama ada di dalam hadirat Tuhan. Waktu dan keadaan yang membatasi kita, tapi hubungan kita dengan Tuhan boleh semakin dekat. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat kaum muda remaja, khususnya ketua kaum muda yang sudah mempercayakan saya untuk sama-sama belajar kebenaran firman Allah malam hari ini. Saya tidak menggurui, ya, tapi saya belajar selangkah lebih maju dari kaum muda yang ada. Sehingga apa yang saya pelajari, saya bagikan malam hari ini. Masih berkaitan dengan keadaan kita, tapi satu hal saya sekedar mengingatkan. Ya, saya ambil sebuah tema di sini, mewaspadai keinginan tubuh atau pengendalian tubuh, ya. Kenapa saya rindu berbicara ini? Karena hari-hari ini semuanya bergelut dalam hal ini, ya. Dan saya mau ini sebagai pengingat, ya. Firman Allah malam hari ini adalah sebagai pengingat kita. Kita akan sama-sama baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. Mari kita sama-sama baca. Yang di rumah juga bisa buka Alkitab. Kita sama-sama mengikuti kebenaran firman Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 7, saya akan bacakan buat kita semuanya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sekali lagi saya bacakan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, kalau Allah sudah memanggil kita, memanggil kaum muda, remaja yang ada, yang di rumah, kita adalah umat pilihan Allah. Ya, kita sudah melalui penyaringan-penyaringan. Bahkan kita sudah berserah kepada Tuhan. Ada yang sudah sepenuhnya menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Karena merasakan kebaikan Tuhan. Terpanggil, terpilih, itu sangat luar biasa. Ya, konsekuensinya, kalau kita sudah menjadi milik Allah, kita sudah dipanggil, kita harus mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, karena seutuhnya kita adalah milik Allah. Ya, ada banyak hal yang akan kaum muda lalui, lakukan, ya, nikmati. Tapi kita sebagai kaum muda yang ada di dalam Tuhan, kita harus bisa pilah-pilah, pilih-pilih mana yang terbaik, mana yang benar-benar menurut kehendak Allah. Ya, masih berhubungan dengan masa pandemi corona ini, ya, ada banyak kaum muda remaja yang cenderung memiliki waktu banyak di rumah. Ya, kita harus taat dengan keadaan ini, patuh dengan keadaan ini. Di rumah itu suatu hal yang dianjurkan bukan hanya sekedar pemerintah, ya. Firman Allah juga mengatakan juga ada kejadian seperti ini. Di rumah saja, tapi di rumah kita tidak tinggal diam. Yang bekerja di rumah, yang kuliah di rumah, yang sekolah di rumah, yang membuat skripsi di rumah, bahkan beribadah seperti ini di rumah. Kita harus ambil hikmahnya, ya. Karena ini satu proses, ya. Proses untuk berhentinya penyebaran virus ini. Nah, yang saya mau masukkan dalam hal ini adalah di saat kita berdiam di rumah, ada banyak kegiatan-kegiatan yang kita lalui berhubungan banyak sekali dengan sosial media, betul? Ya. Sosial media nggak pernah lepas dari tangan kita, entah itu HP, laptop, komputer, internet. Ya. Di sanalah peluang-peluang kita harus waspada. Di sanalah kita harus betul-betul mengekang diri, membatasi diri. Karena kalau kita tidak membatasi diri, hal ini yang membawa kita dalam kejatuhan di dalam dosa. Ya. Kita perlu berhati-hati. Kalau kita sudah dipanggil Allah, kita harus melakukan hal-hal yang kudus. Jangan yang cemar-cemar itu loh. Ya, kita mau singkirkan, kita mau pilah-pilah. Ya, karena tidak menutup kemungkinan sosial media saat kita buka hal-hal yang ya, itu jalan berseliweran.
Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, hati-hati. Ya kita lihat pengendalian apa saja ya. Sebetulnya banyak, tapi saya ambil beberapa 1-2 saja. Yang pertama adalah pengendalian mata. Yuk kita buka di dalam Yohanes 2 ayat 16. Ya, di dalam Yohanes 2 ayat 16 itu, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saya kutip ayat ini karena keinginan daging dan keinginan mata itu satu paket. Satu paket nggak bisa dipisah. Dalam arti gini, kalau sudah mata melihat senang, enak, dagingnya nanti merasakan. Tubuh ini merasakan. Ya. Tapi hal apa sih yang perlu kita kekang dari mata? Tadi saya katakan sedikit aja. Hati-hati loh ya kalau buka HP mau silver. Anak-anak kaum muda dihindari untuk lihat-lihat hal-hal yang saya harus tegas di sini. Porno boleh lihat apa gambar-gambar porno itu jangan lihat. Ya. Karena menyeret kamu masuk dalam dosa karena di situ ada hawa nafsu yang kalau tidak bisa dikendalikan membawa kita dalam kejatuhan dalam dosa. Ya. Saya berani ngomong gini beda dengan di sekolah minggu. Enggak berani ngomong tetar-tetar tentang ini. Tapi kamu sudah dewasa. Ya, kamu sudah bisa melihat. Nah, ini yang perlu dikendalikan. Karena saat kita melihat banyak hal-hal yang seperti itu, godaan itu datang. Keinginan, kepingin tahu lebih dalam. Sudahlah, nanti kalau suatu saatnya kamu menikmati hal itu dengan kudus, saat kamu sudah berkeluarga, boleh. Ya, nikmati itu. Itu karunia, itu apa berkat. Kalau yang sudah berumah tangga. Kekudusan itu. Tapi kalau kamu masih kaum muda remaja, jagalah kekudusan dirimu. Amin. Jaga kesucianmu. Ya, ini penting bagi kaum muda remaja. Karena hal-hal semacam itu bisa membawa kita di dalam kejatuhan dosa. Kemudian hal-hal apa yang ada di Facebook, di internet, mungkin ada sel-sel ya. Itu kan keinginan mata ya, menyegarkan, menyenangkan ya. Ada bonus-bonus, ada diskon-diskon. Dari mata melihat ingin. Ya. Kita lihat suatu kejadian di dalam kejadian saat Hawa jatuh di dalam dosa. Itu karena apa? Karena melihat. Wah ranum, wah enak, wah menyegarkan, wah indah. Timbul keinginan. Tik-tik. Ya, akhirnya jatuh dalam dosa, nyeret Adam. Itu terus dosa itu apa ya? Kayak kanker. Katanya kayak kanker jadi merambat terus nular. Hati-hati ya. Yang dimaui dalam kebenaran firman Allah malam hari ini yang saya sampaikan. Biarlah pandangan kita alihkan, kita arahkan kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita, melihat kepada Tuhan yang di atas. Jangan lihat yang iklan. Jangan lihat yang itu ya. Kita lihat hadirat Allah. Malam hari ini kaum muda remaja yang ada di rumah sedang melihat hadirat Allah. Yang di sini juga sedang melihat hadirat Allah. Sedang merasakan hadirat Allah. Jadi fokuskan itu. Pandang kepada Allah. Amin. Kemudian selanjutnya. Hal apa yang harus kita waspadai dan harus hati-hati masih berhubungan dengan ini sosial media. Nah, ya. Perkataan, verbal. Ya. Pengendalian mulut. Saya katakan, loh Bu, aku loh pakai Facebook nggak ngomong. Hati-hati. Kita lihat di dalam Matius 15 ayat 18. Ya. Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Hati-hati, nggak ngomong pun sekarang jari-jarimu yang ngomong. Jari-jari lentikmu yang ngomong. WA, chatting, status. Nah itu hati-hati. Kalau kamu meleset, keluar kata-kata yang dari hati yang menajiskan, berdosa. Ojo sok nyir-nyir. Ojo sok komen yang tidak-tidak. Saya adalah orang yang aktif di Facebook terutama karena saya mengelola Facebook sekolah minggu dan juga jemaat. Di sana saya nggak pernah komen. Paling
saya tampilkan hal-hal tentang kerohanian, kegiatan anak-anak sekolah minggu dan juga kegiatan gereja. Saya nggak pernah komen tentang si A, si B, biar. Tapi saya mengamati mereka. Karena itu kewajiban saya sebagai orang tua. Saya amati anak-anak saya, tingkah pola apa, gimana sih. Kalau perlu ditegur, nggak di media sosial. Saya nggak pernah dikomen di bawahnya, enggak. Kalau perlu saya panggil dia, saya japri dia, saya ingatkan dia. Karena itu kewajiban saya. Nah, jadi kalau kita lihat hal itu enggak menegur, enggak menyapa, enggak mengubah, kita juga dosa loh ya. Apalagi sebagai orang tua. Sebagai kakak-kakak kalau ada adik-adiknya. Nah, tapi jangan sampai diobral di luar. Enggak. Itu enggak baik. Tidak membetulkan keadaan, memperbaiki keadaan, tetapi membuat hal yang lebih luas jelek. Buat onar nanti akhirnya ya. Jadi hati-hati dalam menulis status, menulis di WA, SMS, ya, biarlah perkataan kita ini tidak menjatuhkan orang lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki perkataan yang membangun. Kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki perkataan yang memotivasi, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan dengan kata-kata, itu membangun. Nah, jadi kendalikan perkataanmu yang jelek-jelek ya. Kalau kita lihat di media sosial memang pemerintah dengan bawahan, bawahan dengan atasan, itu rasanya saling menjatuhkan. Kita nggak perlu ikut-ikutan. Kita boleh baca supaya tahu keadaan di luar, tetapi kita perlu membatasi diri ya. Membatasi diri untuk hal-hal yang berkaitan dengan verbal. Jadi jagalah mulutmu ya. Pakailah mulutmu untuk hal-hal yang positif, membangun, memuji Tuhan ya, menyapa dengan baik, ngomong dengan baik ya, bertutur kata dengan baik. Ya, kita belajar dari kebenaran firman Allah supaya kita memiliki hati yang lembut saat mengucapkan kata kepada orang lain. Kadang secara pribadi saya ini juga kadang ceplos-ceplos. Tapi itu kita belajar rem. Tapi kalau hal-hal yang kita ucapkan itu baik, ya kita katakan. Harus kita katakan, perkatakan. Ya. Terlebih kebenaran firman Allah harus diperkatakan. Ya. Kemudian apa yang berkaitan dengan mulut? Apa yang berkaitan dengan mulut? Tadi sudah perkataan verbal. Sekarang yang berkaitan dengan mulut apa? Makan. Siapa yang gak suka makan? Ayo. Aku senang kalau ada orang posting makan, apalagi setelah posting terus aku dikirimi. Aku senang. Ayo sini kirim aku. Ya. Makan. Kenapa makan harus kita kendalikan? Hai makan. Tidak semua orang bisa makan sekarang ini. Hati-hati. Ya. Jangan makan berlebihan. Ya. Di dalam Amsal 23 ayat 2, taruh pisau di lehermu kalau kamu makan berlebihan. Kita lihat di lingkungan sana, di luar sana loh. Masih banyak orang-orang yang kekurangan. Kamu berlebihan bisa makan enak, secukupnya saja. Jangan berlebihan, apalagi dibuang-buang. Makan secukupnya. Kita lihat di luar sana. Banyak orang-orang yang mau makan saja susah. Ya, mau makan untuk hari ini aja susah, apalagi buat besok. Jangan dibuang-buang. Ingat mereka, kalau saudara diberkati, berkati orang lain. Ya, itu. Kemudian selanjutnya, pengendalian apa lagi yang saya kutip, saya ingin sampaikan supaya mengingatkan kaum muda remaja. Pengendalian nih, tangan. Ya, tangan. Kalau tadi mata, kalau matamu jelek, cungkil aja daripada itu membawa kamu dalam kejatuhan dosa. Sekarang di dalam tangan, di dalam Matius 5 ayat 30 ya. Jangan sampai Matius 5 ayat 30. Jangan sampai tangan kita ini membawa kita dalam neraka, penghukuman. Karena kalau kita ini tidak dipakai itu. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang dengan utuh masuk neraka. Jadi mending dipotong kalau tanganmu. Nah, hal apa yang digunakan tangan? Saya lihat dengan masa pandemi ini banyak orang yang kalap. Ada yang tidak punya pekerjaan, akhirnya mencuri, akhirnya mengambil milik orang lain, melakukan kejahatan, begal dan selebihnya. Saya yakin anak-anak Tuhan tidak ada di dalam golongan itu.
harus bisa mengendalikan kehidupan kita. Tangan kita diberi tangan oleh Tuhan. Lakukan untuk pekerjaan memuliakan Tuhan. Tim musik pakai tangannya untuk memuliakan Tuhan. Ya. Tangan ini kita pakai untuk memberi orang lain. Kita perhatikan orang lain yang memerlukan pertolongan. Di masa-masa sulit seperti ini. Kita pakai tangan ini untuk memberkati orang lain. Ya, di sini saya sedikit singgung. Di gereja kita ada bakti sosial. Nanti tolong bisa bantu kamu udah tanggal 23 kita akan berbagi berkat. Nah, apa yang bisa kamu lakukan kamu udah yang sudah bekerja, yang sudah punya penghasilan, ayo kita berbakti sosial di tempat ini. Enggak banyak, enggak usah banyak, yang sebisamu. Tapi kita bisa mengulurkan sebagian yang kita miliki untuk orang lain. Itu senang sekali Tuhan melihatnya. Jadi kita berbagi berkat, kita mengulurkan tangan, melakukan hal-hal yang baik. Merupakan satu kerinduan kita Tuhan, kerinduan Tuhan yang dimaui untuk anak-anak kaum muda tempat ini. Ya, supaya hidup kita jaga, benar-benar jaga. Hidup kita betul-betul untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita pakai melalui seluruh kehidupan, melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku, pemikiran kita. Kita berfokus kepada Tuhan. Jangan sampai melenceng ke kiri atau ke kanan. Ya, supaya kita benar-benar tetap ada di dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Anak muda itu angel loh. Angel dibatasi, gak mau, dikekang, gak mau, dicul nih, kok ocul. Jadi pantau. Yang mantau siapa? Firman Allah yang mantau. Ya. Yang mantau firman Allah. Berkacalah dari firman Allah. Jadi kalau kamu takut akan firman Allah, saya meskipun anak saya jauh di mana-mana, gak khawatir. Wis ana sing nunggoni, beno. Takut akan Tuhan, lakukan kebenaran firman Allah. Lalu hal apa yang harus kita betul-betul kerjakan? Jaga indera kita. Ya, kesimpulan saya, jaga indera kita. Ya, jaga indera kita supaya kita bisa melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Ya, pakai semuanya itu, mata, lidah, mulut, apalagi indera itu, telinga, ya, perasa apa ya, perasaan kita mungkin ya. Jadi kita bisa pakai indera kita ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, sosial media boleh, nggak jahat. Kalau kita benar pakainya, positif jadinya. Ya, karena ini semua mendukung. Ini memang era digital. Jadi kita semua apapun kegiatan kita pakai semacam ini. Saya pun khotbah ini ada alat yang ada di hadapan saya. Sehingga yang di rumah bisa melihat. Ya, melihat Wester ya. Ayo, besok datang lagi. Hari Kamis kita ibadah kebaktian kenaikan Tuhan. Jam 6, live streaming. Ayo kamu udah ikuti ibadah ini. Kemudian ke depannya ada doa 10 malam. Mungkin 2 pekan, 2 Sabtu kamu udah tidak ada ibadah kamu udah. Ada doa, diganti doa di tempat ini. Tetap boleh datang ya. Boleh datang ke gereja pintu terbuka. Bisa ada di balkon, bisa ada di bawah, berjarak, pakai masker kalau perlu. Jadi jaga tetap keadaan kita ya, supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan ya. Berkumpul tapi jaraknya bisa. Saya rasa kaum muda berapa orang bisa datang semua jarak-jarak jauh-jauh ya, enggak apa-apa ya. Tapi yang di rumah pun ya enggak apa-apa. Kita patuhi hukum ini. Kemudian gunakan waktu yang ada untuk lebih dekat kepada Tuhan ya. Berdoa, baca firman, memuji Tuhan ya. Dari dari HP-mu keluarkan lagu-lagu yang membangkitkan, memotivasi iman percaya kamu ya, supaya kita diberkati, media kita juga dikuduskan ya, kalau ada hal-hal semacam itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, jaga indera, gunakan waktu yang ada. Mau kamu muda yang di rumah? Ya, jaga kekudusanmu. Sekali lagi pesan saya, jaga kekudusanmu, jaga dirimu baik-baik, jadilah berkat hidupmu dimanapun engkau berada, supaya kita, meskipun kita tidak bisa beribadah secara langsung, kita tetap memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu saja firman Allah yang bisa saya sampaikan. Mari tim musik boleh maju ke depan.
kita mau sama-sama masuk dalam doa. Kita berdoa supaya kekudusan yang daripada Allah juga menaungi kita, menjagai kita, ya. Hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang memegang kita, Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Peganglah tanganku Roh Kudus supaya hidup kita tetap ada dalam pengendalian Allah. Peganglah tanganku Roh Kudus. Boleh bangkit berdiri, nyanyi supaya Roh Kudus yang membentengi kita, mengendalikan hidup kita, supaya kita benar-benar ada di dalam jalan Tuhan. Tanpa Roh-Mu, bawalah diriku kepada Bapa di surga, firman Allah sudah selesai hamba-Mu sampaikan. Kami berhenti di sini, tetapi kebenaran firman Allah terus bekerja dan berkarya bagi setiap telinga yang mendengar, secara khusus buat kaum muda remaja, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Biar hidup kami penuh dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Sebab Tuhan, penuhi kami dengan firman-Mu, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kehidupan kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri pemberitaan firman Allah di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada kamu. Pengumuman buat Varta minggu depan, silakan duduk kembali. Minggu tanggal 17 Mei 2020 ibadah tetap streaming pagi jam 6 dan sore jam 4 sore. Sabtu 23 Mei 2020 ibadah pemuda digabung dengan ibadah kepenuhan Roh Kudus jam 6 sore. Yang mungkin mau datang silakan. Tuhan, ini pengumuman dari pemuda remaja. Tuhan Yesus memberkati.